mengurusi, ada keluar mahasiswa tentang tutor, tentang pelajaran, dijelaskan di sini. Kemudian masuk paragraf berikutnya, ini finance tentang uang kuliah yang mau dibayar, gimana cara pembayarannya, berapa per semester bayar uang kuliah, semua dijelaskan di sini. Terus administrasi, bagaimana mahasiswa mau mendaftar, bagaimana kalau mau lulus, prosesnya gimana, berapa mata kuliah yang harus diselesaikan dalam satu perkuliahan itu, ya satu semester harus ngambil gimana gitu. Bedanya administrasi yang pembayaran. Iya. Oh, bukan di finance ya? Oke. Mungkin departemen apa namanya yang mengurusi kalau kita mau manajemen. Manajemen kah? Administrasi. Maksudnya kalau administrasi kita tuh ngertinya keuangan. Oh gitu. Jadi pembayar untuk menerangkan semua uang perkuliahan siapa? Apa? Akademik kah? Administrasi. Setahu saya administrasi harusnya. Iya, administrasi. Yang menerangkan kuliah juga kan, uang kuliah dan berapa mata kuliah, kemana-kemana, bukan ini ya? Ini dijelaskan semua. Oke, kalau ada departemen lain lagi, jelaskan lagi. Nah, jadi dia per divisi dijelaskan. Jadi jangan masuk divisi akademik, dimasukkan di finance atau administrasi dimasukkan di akademik. Jadi tumpang tindih, overlap itu namanya. Oke? Itu yang untuk logical division ideas. Oke? We go to atau kita lihat contoh 1. 5.7. Siapa mau baca? Yeni? Oke. Auctions are one of the best businesses and are ranked in the Rank in the top 10 best businesses in the world to sell personal property. Okay. One good reason auctions can help you liquidate or downsize personal property, such as furniture, clothes, automobile, and jewelry. Instead of throwing unwanted goods away, call an auction house to sell it for you. You never know what you might be throwing away that can be turned into Cash. Another good reason to auction is that personal property will bring the highest market price at the auction through competitive bidding. This is when two or more persons want the same item and keep bidding the price up until it reaches a fair market value. Yes. Finally, people can get fast cash by selling personal property through the auction house. Okay, good. Auction house, what does it mean? Tahu? Rumah lelang. Pelelangan. Okay. Now, what actually the text talk about? Itu tadi berbicara tentang rumah lelang. Apa yang dibicarakan tentang rumah lelang itu? Sebuah bisnis yang berkaitan dengan logical division ideas ini. Perhatikan yang digaris miring, yang dicetak miring. Maksud saya, auction. One good reason? Yes. The reason why people use or have to sell their goods to the auction, right? Good reason. Good reason or auction is the best business, right? This is. Kalau dikatakan rumah lelang adalah salah satu bisnis terbaik, pasti ada dong kenapa itu dikatakan bisnis terbaik. So that's the reason. They have some reasons, right? What's the first reason? Apa alasan pertama? Can liquidate or downsize personal property. Liquidate or downsize, right? And then the second. Another good reason to auction is the highest market price. Membawa harga highest market price at the auction Is showing the personal property will bring
will bring the highest market. Katanya alasan kedua kenapa kita menggunakan auction house itu, karena kalau kita buat di rumah lelang barang-barang kita di tempat pelelangan, harganya itu bisa kadang lebih tinggi dari harga pasar sebelumnya. Karena misalkan mungkin ini kita nggak perlu. Oh, itu lelangan yang Iya. Kamu berarti nggak sadar ya? Aku tuh lelangannya kayak gimana? Ini mungkin 50 tahun lagi nanti nggak kita kayak gini lagi pena. Nah, ballpoint apa sih namanya? Marker. Nah, 50 tahun lagi ini bisa jadi nih harganya ini $10, 10 juta dolar maksud saya. Karena kan orang udah nggak pakai, sementara kamu mungkin masih keep. Terus ya kalau dijual di pasaran nggak ada orang yang mau beli, orang nggak perlu lagi kan. Padahal mungkin kalau kamu jual ke pelelangan, pelelangan akan membantu kamu untuk memasarkan ini, mungkin mereka post di internet atau di mana, dan mungkin ada orang yang suka koleksi kayak gini. Nah, dia nemu, oh ada di rumah lelang ini. Nah, kemudian dia negosiasi. Dan mungkin nggak hanya satu orang yang suka ini. Mungkin ada 3 ke 4 orang. Nah, jadi dari yang 3 ini mereka compete harga. Saya $50.000 lah. Terus di bagian auction dia bilang sudah ada 50, kan ada itu yang di pelelangan biasa kan, $50.000, $50.000, 1, 2, terus yang sana ngomong 60.000, 60.000, sah atau masih kayak gitu. Nah, jadi kan rame banget tuh. Nah, jadi harganya ini yang mungkin hanya sebenarnya $1, sebenarnya di pasaran $1, karena ada yang suka banget mau koleksi ini 3 orang, harganya bahkan bisa melebihi di pasar. Makanya katanya will bring the highest market price. That's why we use auction house. Kompetitif ya? Yes, kan karena orang pasti kompetitif dong kalau mereka mau beli ini, apalagi orang yang sudah hobi banget mau koleksi ini, misalkan gitu. So what's the other reason? Apa alasan yang berikutnya? Ada lagi nggak? I found there's finally. Itu kan reason apa? Akhirnya ya? Apa penuh concluding ya? Seperti concluding. Get first best selling personal. Tapi itu salah satu alasan juga. Iya, Can get fast cash. Emang iya, karena kan di pelelangan langsung dikasih duit, langsung kasih cek, udah selesai. Kita nggak perlu nunggu-nunggu lagi ke bank. Kalau jual ke kawan kan, waduh 2 minggu lagi ya, utang dulu ya, 2 minggu lagi nggak ada duit. Kayak misalkan jual-jual pakaian, tas atau apa, order dulu, di order terus kita duluanin bayar. Kapan? 2 bulan lagi ya, belum gajian gitu. Nah, kalau di rumah pelelangan bukan segitu barang kita terjual, ada yang beli, ya udah tinggal kasih cek, udah bisa dicairkan ke bank. Jadi lihat di sini bagaimana penulis itu dia membuat ada kelebihan dari auction house, keuntungan. Reason pertama, liquidate downsize. Nah, di liquid downsize dia menjelaskan nggak? Ada nggak dijelaskan dia ini? Alasan pertama, one good reason auctions can help you liquidate or downsize personal property such as furniture, clothes. Dia menjelaskan apa maksud liquidate and downsize ini, ya kan? Nah, di alasan kedua juga will bring the higher market price. Dia menjelaskan juga apa maksudnya ini. Dan kemudian alasan ketiga, kamu bisa dapat uang cash, uangnya secara cepat. Oke, jadi dia logical division. Dipisah-pisahkan alasannya itu. Oke? Dan ini hampir sama juga, yang dipakai di logical division itu juga sentence connectornya, yaitu first, second, third, hampir sama. Seperti yang di chronological. Chronological juga kan bisa pakai first, second, hanya itu berdasarkan time, waktu. Tapi kalau ini berdasarkan divisionnya, pembagiannya. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, order of importance. Atau ada pertanyaan sebelum ke sana? Any questions about those two ordering ideas logically? Sekarang tidak ada ya. Nanti lebih tidak ada lagi. Okay, if no questions, we go to the last part. Yang bagian ketiga itu yaitu order of importance. Halaman 5.12. Desti mau baca lagi? Jangan aku belah, please.
Kenapa nggak mau baca? Sudah bilang. Another method to organize ideas in a paragraph is to discuss the ideas in their Order. order of importance. Okay. Simon and Hodge, 1991. This method is nearly the same as Logical order. Logical order. What makes it different from logical order is that you discuss each item in order of their importance. This is just in your mind. You start discussing the most important idea first and then move on to the least important idea, or vice versa. The following is the model for order of importance. Study it carefully. Notice how the transition signal are used. Okay, nah, order of importance ini actually is quite similar with logical division ideas. Ini hampir sama dengan logical division ideas ini. Pembagian ide sesuai dengan divisi atau bagian masing-masing. Hanya di poin ketiga ini, di order of importance, kita mengurutkan ide-ide kita itu berdasarkan yang mana yang paling penting. Jadi itu hanya menurut opini kita, just in your mind. Seperti misalkan kembali ke auction tadi. Menurut si penulis, auction is the best business reason. Yang pertamanya itu liquidate or downsize. Menurut si penulis ini. Tapi kalau menurut teman-teman, alasan paling penting itu ya karena bisa dapat uang cash cepat. So move it here. That's okay. It depends on you. Karena kamu penulisnya. Jadi kamu rasa alasan yang paling penting kenapa kita katakan auction itu adalah bisnis yang baik dan bisnis yang bagus dan menolong orang, karena kita bisa dapat uang cashnya cepat. Jadi kita bisa pindahkan ini di paragraf 1 sebagai alasan pertama. Jadi ini hanya di pikiran kita. It depends on you as the writer. If you think that this is the most important point, ini poin yang paling penting yang ingin kamu tekankan, kamu pindahkan ke paragraf 1. So you can say like the example, good reason, what is that? Yeah, one good reason auctions can help you to get fast cash. Dan kemudian mungkin kalian pikir, ini yang poin kedua nih lebih bagus, pindahkan lagi ke sini. Oh bukan, poin kedua masuk di sini. Jadi ini yang menjadi terakhir. Jadi it depends on you as the writer. Yang mana yang paling penting kalian rasa, kalian tuliskan pertama kali. Jadi dia tetap sama, dibagi juga berdasarkan divisi, tapi diurutkan berdasarkan yang paling penting based on your opinion, berdasarkan pendapat kalian. Ya, mungkin menurut pendapat orang lain, seperti contoh sekolah, misalkan kita bilang, kita buat contoh, sekolah adalah tempat, Mungkin sekolah menengah yang sekolah kejuruan yang paling bagus kayak iya, STM, bisa SMA, jadi. gitu. Atau mungkin kita buat Jurusan yang paling bagus. ya jurusan yang paling diminati atau gimana? Jurusan yang paling, misalkan UT kan punya banyak jurusannya. Iya. UT has some departments. UT punya banyak departemen. Nah, terus kalian bagi. Kalau menurut secara jumlah mahasiswa, mungkin manajemen itu yang pertama. Terus yang kedua English. Terus communication ya. Communication. Ini dari segi mahasiswa, mungkin dari jumlah mahasiswa. Tapi mungkin menurut kalian karena ya itu kan mahasiswa, menurut saya English, karena English itu ya lebih banyak digunakan orang, ada alasan-alasan tertentu. Jadi saya mau menempatkan Department of English itu lebih nomor 1. Jadi kalian buat Department of English di UT adalah yang nomor 1 yang paling diminati mahasiswa. Kenapa? Bla 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 gitu. Jadi ini hanya masalah pengurutan yang paling poin penting dan yang kurang penting, bukan yang tidak penting, karena kalau tidak penting nggak mungkin dimasukkan di paragraf, tapi alasan yang penting. iya kurang terlalu ini penting gitu. Oke? Kita lihat contoh di buku kita nomor berapa itu, halaman berapa tadi?
Yes, that's about the process of an essay. Now let's see the first sentence. Writing an essay could be easy or hard. Katanya menulis essay itu bisa jadi gampang atau mudah, bisa juga susah. Some students cannot do it well and that's why they hate it. Yeah, every student hate it. Yes. You can find the writing as something interesting and important for your own future. In the respect, there are 3 basic steps to write an essay. Ada katanya 3 cara. 3 cara menulis essay. What's the first one? Discovering a topic. Yes, discovering a topic and then Supporting the thesis. supporting the thesis and then Editing essay. yes, editing the essay. Through these steps, you can write an effective and clear essay. Katanya melalui 3 cara ini kita bisa menuliskan essay yang jelas, yang bisa dimengerti pembaca dan juga yang efektif. Nah, first of all, lihat transitional signalnya. First of all, ini juga transitional signal yang dipakai di order of importance. Hampir sama. Cuman ini ada more important, most important. Karena kan tadi kita berbicara yang paling penting ke yang kurang penting atau tidak terlalu penting. Kalau yang paling penting pakai kata apa? Most apa more? Yes, more. Kalau lebih penting more. Kalau penting, cuman penting aja. Yeah, so you can use that most, more, and then important. Okay? Nah, katanya di sini in our paragraph, first of all, you need to get some information and materials to discover a thesis and a topic sentence. Ini first of all yang diceritakan dia ini dari 3 steps tadi yang mana ini? Yang discovering a topic. How do you know the writer talk about discovering a topic? Because first of all, you need to get some information and material to discover a thesis. Yes, there is a word to discover a thesis. Ada katanya kita harus mencari dulu informasi dan materi, baca dulu banyak referensi, baru kita bisa menemukan topik yang mau kita tuliskan. Nah, dia kasih contoh. For example, you can use pre-writing, which can be free writing. Kita udah kerjakan ini kan, free writing, making a list, and questioning. Nah, secondly, see, dia tadi pertama menggunakan first of all, and then secondly, yeah, the next step is supporting the thesis. Yang pasti poin kedua ini, ya kan? Supporting the thesis. Yes. Usually you need 3 supporting paragraphs and those can be the body part of the essay. Katanya biasanya kita perlu berapa supporting paragraph? 3. Nah, supporting paragraph consist of concrete evidence such as giving examples, getting direct quotes, and personal experience. Katanya kalau supporting paragraph itu dia harus mencakup ada 3 hal. Contohnya, memberikan examples, ya kan? Ada kutipan dari mungkin beberapa expert atau author lain, dan kemudian personal experiences, ide kita atau point of view kita. Jadi bukan melulu isi misal ya direct quotation, kita ngutip aja, mengutip omongan orang, tapi kita nggak ada interpretasi, kita nggak ada memberikan kontribusi apa ini maksudnya gitu. Jadi tetap kita berikan penjelasan berdasarkan point of view kita. Okay? Nah, and then finally, ada kata finally. So finally means what? The third steps or the second step? The last step, yes. You should edit your essay for its contents and style. Katanya harus diedit melihat isinya dan juga gaya tulisan kita. Okay? Editing is one of the important stages of the writing process. It is as important as pre-writing, outlining, and then drafting. Jadi editing itu katanya stages yang paling penting dalam menulis essay. Karena di situ kita bisa mencek, memeriksa apakah grammar, apakah sudah koheren paragraf 1 dengan paragraf 2, apakah sentence-nya sudah unity dia, sentence 1, sentence 2 sudah paskah. Nah, itu di bagian editing. Nah, menurut si penulis ini, dari importance-nya tadi ada 3 tadi yang dia urutkan. Apa tadi yang pertama? Steps to make essay, ya kan? Or to write an essay. Write an essay. Yang pertama tadi apa?
Discovering a topic. Discovering a topic. Kedua, Supporting the thesis. supporting thesis. Tiga, Editing the thesis. Essay. Thesis. nah, menurut si penulis itu ini adalah hal yang paling penting dulu. Ya harus nemu topik dulu, baru bisa nulis. Karena kalau nggak nemu topik, ya gimana mau nulis gitu kan? Dan dia berbicara di discovering topik ini harus banyak baca dulu, biar bisa dapat informasi, harus banyak referensi gitu. Nah, tapi bisa jadi di sini kita setuju discovering topik yang paling awal, tapi mungkin bisa jadi nggak harus banyak baca, bisa aja orang nggak baca tapi dia bisa tiba nulis berkat dari Tuhan ya kan, atau apalah itu. Kadang ada orang kan dia nggak pernah baca, cuma nonton doang atau dengar cerita orang, dia bisa nulis, dia nggak pernah baca. Bisa jadi kan, kita nggak tahu. Nah, dan bisa jadi misalkan teman-teman berpikir iya sih nemukan topik penting, tapi ya kalau nggak ada supporting thesis duluan, kayaknya saya rasa ini dulu deh daripada ini. Itu terserah teman-teman. Jadi ini the importance of order of importance ini lebih ke penulis itu. Jadi nggak kalau memang logical sama chronological itu kan general. Orang-orang udah pasti kalau di chronological teman-teman bilang, misalkan teman-teman urutkan dari SD langsung loncat ke SMA, terus SMA balik lagi ke SMA. Misalnya orang-orang komen ini tulisan kamu katanya berdasarkan chronological order, tapi kamu teman-teman nggak bisa bilang suka-suka saya dong, kan saya yang nulis. Nggak bisa, karena chronological itu means you arrange time by time, start from the beginning until the end or until now. Oke? Logical juga gitu. Jadi teman-teman jangan bilang, misalkan teman-teman masukkan bagian production di sini, ketika ada yang komen pembacanya, ini kamu cerita marketing, and then you put again about production. You can say, it depends on me, I'm the right. Yeah, I mean you can say, but nobody will read your essay later. Orang-orang gak akan mau baca lagi tulisan kamu. Ya sudahlah, kamu sendiri saja yang baca gitu. Dan gak akan ada mau penerbit yang mau menerbitkan buku kamu atau tulisan kamu, karena kamu nggak ngikutin rule-nya gitu. But for order of importance, it depends on you. Kamu bisa bilang, kamu bisa kasih adu argumen. Misalnya kamu bisa bilang, ya menurut saya dan menurut buku yang saya baca, supporting thesis itu lebih penting daripada discovering topic. Itu sah-sah aja gitu. Yang penting kan tetap saya bagi-bagi nih, cuman urutannya doang yang saya balikin. Tetap kan di situ 3 cara, cuman saya bilang supportingnya duluan. It depends on you in this point, okay? But for these two, you need to follow. Okay? Ada jelas banget ya. Any questions? Before we close, no? Sepertinya tidak ada. Karena kosakatanya yang nangis sih. Bener kalau jam terakhir kayaknya matanya udah gede. Iya, pokoknya ntar next time. Dulu saya juga gini kan, maksudnya bacanya tuh harus gini banget. Jauh ya? Iya, pertama tadi enggak. So okay, cause actually we are in module 6, right? Module 5, right? Sekarang ini kita modul kelima kan? Iya. Nah, actually we just have 2 meetings more. Kita hanya punya 2 pertemuan lagi sebenarnya. Karena kan online sekarang ke berapa ya? Saya ada Keempat kan? Kita kemarin kan keempat. TTM 1 dan 2 sudah. Kita kan hanya ada 8 kali pertemuan nih. Kita tinggal sisa 2 kali online. Nah, sekarang sekarang kan modul 5. kita sudah 3 kelas ya, Miss? Tiga kelas online ya, kalau ini 2. berarti 5 kali sudah ya kan? Berarti 3 kali online lagi. Banyak banget. Nggak ada terus jealous.
kita Itu kan lihat atasnya tuh lighting apa Ya. apa kan aku So actually we just have 3 online more. Jadi kita masih ada 3 kali online lagi. Ini kan sekarang modul kelima. Yeah. Jadi harusnya kan kalau 3 kali online lagi sampai modul ke-8. Iya. Sementara we have 9 modules. Still for- Nah, so I think besok kalau ini nggak habis ini nggak kelas ya Miss? kenapa? Yeah, that's the point I'm asking you. If I combine 2 modules in one day, what do you think? Or we have another class? I mean the last module. Kalau kita sekarang udah modul 5, Iya. modul 5 sekarang modul 5 nih. Ini udah TTM 2. Kita tinggal ada online enggak, 3, online 4, online 5, online 6. Karena hanya 6 kali online kelas. Nah, ini modul 6, 7, 8. Sisa 1 dong kan? Karena ada Iya. sisa modul. Nah, I am asking you, if I combine this module and this one at the same time in online 6, are you okay? Or I make the other online 7? Wait Miss. We need to discuss. Apa? Berarti Apa untuk kelas besok sekarang? hari Senin Ini kan jadi kelas tambahan, Iya. extra class ya kan? Ini sebenarnya kan nggak ada di. kalau aku sih Extra mikirnya kelas aja lah Pak. Bisa No. kalau kebanyakan kalau ini. itu dijadiin satu terus ekstra kelasnya itu dibuat tugas kita review Iya, maksudnya habis oh, ngasih tugas so terus you- kita So you mean eh, I combine Jadiin this satu. one and this one at the same time, and we have extra class before Untuk new ya, exam. exam, ya. Iya. So we do like review all. Iya, preview. Okay. Kayak gitu ya, Mbak? Or maybe give us some exercise and then we discuss it. Okay, but so okay, it depends on you. Actually, I just need to report until online Yeah. 6. Saya hanya perlu lapor ke Babel itu sampai online Yeah. 6. Ini antara kita. Kalau kalian memang butuh extra kelas, mari kita kerjakan, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian Karena rasa sebenarnya kan enak ya kita understand Oke. gitu kan. Jadinya mungkin untuk situ di review dibikin sebelum kita ujian gitu. ya. Kalau aku sih oke aja, kayak yang lain sih nggak ngerti. It depends, it depends. Aku ikut balap ya. So can you like post in our group Ya soalnya and then ask the other? untuk yang lain juga yang Mr. Dari itu malah dua. Iya, translation karena modulnya 12. Jadinya Jadi memang di squeeze, memang dipadetin. mungkin nanti lihat yang modulnya agak sedikit. Ini sana makanya cepet banget aja. Karena kalau ya itu pengalaman saya juga semester lalu ngajar translation, kalau dia ini nggak di quiz sampai 2 itu telat sekali. Okay, so there's no question. Nggak ada. If there's no question, I end up here. Ya. And then thank you for this evening and see you in next module. Okay? So Yeah. we have no class.